Sekarang ini CMA dengan Mimin deh berada di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara. Di sini CMA dapat laporan dari masyarakat yang selama ini mereka merasa tertindas, yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung kelar. Nah, sekarang kita tanya dengan Pak Midi, Pak Madi ya, sebagai tokoh masyarakat, sebagai mempunyai lahan. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Bu, terima kasih atas kehadirannya Bu. Iya. Jauh-jauh datang dari kota ke kampung atau ke kebun kami ini Bu. Iya. Jadi gimana Pak? Jadi permasalahan cerita yang sebenarnya kami masyarakat ini, iya, putra daerah, memang turun temurun tinggal di Bakung sebagai marga adat di sini. Nah, jadi kami tadi usaha masyarakat, contohnya Pak Basunin, tak lebih daripada 2 hektar berkebun karet. Tapi ketika produksi Bu, karetnya tadi ialah diratakan atau dirampas haknya, diduga dilakukan oleh YS dan kawan-kawan. Namun kami tidak bisa berbuat banyak. Kami mau mempertahankan, kami harus berhadapan dengan preman. Dan kami juga sudah melaporkan hal tersebut ke Polres Ogan Ilir, ke Kapolda, namun tak kunjung ditanggapi. Sampai detik ini permasalahan kami tidak ada tindak lanjut. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang Bu. Itu laporan selain dari ke Kapolres, ke Kejaksaan? Kalau laporan yang ke Kejaksaan, ke Kejati itu terpaut itu permasalahan lahan negara, lahan HPK, hutan produksi yang dapat dikoperasi. Nah, itu pun yang diangkat oleh Kejati dilimpahkan ke Kejari Ogan Ilir. Nah, sudah 2 tahun ini ya, katakanlah Bu, belum ada ditetapkannya tersangka. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang Bu. Namun masyarakat terasa jenuh, seakan-akan hukum itu tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi usaha kami tadi dikerjakan secara tradisional, tadi diratakan secara sepihak. Nah, menurut pengakuan dari PT BSA melalui Balai Gakum Medan, bahwa yang merusak itu bukan PT BSA, itu milik pribadi direktur utamanya Pak Juliano dan Pak Teddy Suharman. Itu lahan yang sekarang yang dikuasai oleh mereka ya Pak ya? Iya benar. Itu tadinya punya masyarakat kan Pak? Punya masyarakat. Jadi kita buka lahan itu, kita ada data dokumentasinya sangat jelas, dibuka dari tahun 2011, 2013 ada 2 perusahaan dulu, PT Mas dengan PT Eciku. Kita usir mereka itu. Di waktu itu kita punya rencana, Pak Bupati kita Mawardi mau bangun kebun raya, maka seluruh masyarakat menyambut baik program perencanaan kebun raya itu. Namun program kami, usaha kami tidak ada yang mendukung dari pemerintah. Pak, di saat waktu pengerusakan lahan tersebut Pak, yang udah ada pohon karetnya atau memang lahan tidur? Itu sudah ada pohon karetnya, bahkan sudah ada yang produksi Bu. Itu belum juga pernah ganti rugi? Belum pernah ganti rugi. Belum semua ya Pak? Belum itu ya? Belum. Jadi kalian yang kena itu ya Pak ya? Yang lahannya yang diambil oleh PT Pak ya? PT ya, laporan kami PT Pak, PT BSA. Iya. Tapi itu asli kan tanah masyarakat Pak, tanah kalian semua kan Pak? Benar Bu, iya. Kami tidak merasakan menjual. Satu, yang terutama kami tidak punya surat untuk penjual belikan itu. Kami tidak bisa sebagai masyarakat untuk membuat surat atau menerbitkan surat Bu. Jadi kami semata-mata itu memang benar-benar untuk usaha. Kalau seandainya Bapak tidak bisa menjual, tapi mereka bisa memiliki, ini agak aneh kan Pak ya? Sangat-sangat aneh. Makanya di situ laporan saya itu kemarin sampai di Kejagung, di Kejati, di Aswas dan di Jamwas. Itu perampasan hak masyarakat, merampas hak negara. HPK itu hutan produksi itu hak negara. Nah, jadi usahakan hak masyarakat, hak negara pun mereka rampok. Oke Pak, kan sekarang Bapak dibilang bahwa masyarakat tidak pernah menjual. Bapak udah lapor dong dengan pemerintah setempat seperti Kades gitu. Apa tindakan Kades itu sendiri dengan warga lahannya udah diambil oleh PT, bahkan PT sekarang udah berproduksi gitu Pak?
Jadi kami sudah datangi Kades, beberapa orang perwakilan dari masyarakat. Hadirnya mereka itu Kades pun dengan alasan tidak tahu. Nah, di situ kejanggalan, satu keanehan bagi kami. Seorang kepala desa hadirnya perusahaan menggunakan alat berat, mereka tidak tahu. Apa tidak tahu atau cuman omong-omong doang mereka itu, istilah bahasa orang Jakarta. Seperti itu, Bu. Jadi kalau kami mau dibilang lelah itu lelah, Bu. Kalau bilang capek, kami capek, Bu. Kita, Bu, tinggal lagi melengkapi administrasi kita. Nanti sudah kita laporan ke Propam Polda, ke Propam Mabes Polri. Rencana kami sampai habis Lebaran tidak ada tetapan tersangka. Ya, kami sebagai masyarakat akan kami usir secara paksa, Bu, perusahaan tersebut. Itu sudah satu tekad kami. Itu Pak ya? Iya, seperti tahun 2013-2014. Kami bisa ngusir paksa, tapi kami ingin tahu di mana hukum itu untuk berpihak ke masyarakatnya, Bu. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai ketua kelompok APTB, Pak ya? PAT, Bu. Nah, itu gimana, Pak? Ya, Lahannya itu? lahannya di situ saya sebagai ketua kelompok tani, Bu. Iya? Pada tahun 2019 melaksanakan program PATB dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi dilaksanakan di tahun 2020. Jadi kurang lebih di angka 300 warga asli Desa Bakung, Bu, telah kami laksanakan dengan untuk bantuan itu turun lengkap, telah terrealisasi, Bu. Jadi itu kegiatannya tanam padi, Bu. Jadi di lokasi Desa Bakung, Kecamatan Nagan Ilir ini tepatnya di belakang kebun raya, Bu. Jadi telah kami laksanakan bersama warga secara gotong royong dan manual, Bu. Setelah padi tumbuh umur kira-kira ukuran sekilan, Bu, tiba-tiba lokasi tersebut kebun padi kami itu diratakan. Siapa tuh yang ngeratakan itu, Pak? Waktu kami tanya, itu mengatasnamakan perusahaan, Bu. Perusahaan tersebut waktu itu kami tanya A3. Itu yang kami tahu, Bu. Nah, setelah itu kami laporan sama Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa sudah tahu. Jadi waktu itu saya minta penjelasan dari Bapak Kepala Desa juga dengan DPD Desa Bakung. Jadi untuk itu, karena di awal kami sebagai masyarakat, sebagai kelompok tani, untuk pelaksanaan program itu kami terus bermusyawarah, Bu. Hampir setiap malam kami. Untuk program itu kami terima dengan baik. Namun setelah pelaksanaan, pada akhirnya sampai lokasi tersebut kebun kami diratakan, kami minta penjelasan dengan Bapak Kepala Desa untuk dijelaskan kepada masyarakat. Jawaban Kepala Desa apa? Nah, sampai saat ini Bapak Kepala Desa, BPD pun tidak ada penjelasan. Jadi sebagai warga kelompok tani ini bingung, Bu. Ini program ini selesainya bagaimana? Sedangkan ini program dari pusat, ya, pemerintah pusat kan ya? Benar, Bu. Karena dijanjikan, Bu, pelaksanaan itu di lahan itu kami sebagai masyarakat bisa berusaha di situ. Selain adanya program, jadi kami berharap dengan lahan karena kami masyarakat Bakung ini, Bu, merasa berterima kasih, berharap betul dengan adanya lahan kan. Kami bisa untuk melanjutkan hidup kami, Bu. Jadi untuk pelaksanaan kami itu, Bu, berbagi waktu dengan untuk mencari makan, Bu. Oke. Namun kenyataannya sampai saat ini, Bu, program itu tidak jelas kan. Sampai sekarang, Pak, program pemerintah pusat tidak jelas, Pak ya? Tidak jelas. Nah, sekarang dulur, CMA sampaikan, mak mana dong pemerintah setempat, khususnya kabupaten. Kalian mungkin dengar nih, Kajari, tolong ngurusin, Kapolres tolong ngurusin. Ingat, Prabowo menegaskan Kapolri, ya, tolong jangan sampai dipiralkan. Apabila aduan masyarakat, cepatlah ditindakin, itu kan. Nah, khususnya juga pertanian dan pemerintah, kayak di sini Bupati, tolong kerjasama, rangkulah rakyat ini. Katik rakyat, tidak katik pemerintahan. Nah, jangan lupa netizen komen apa? Wong gitu galau nih, wong gitu dari bawah, ya. Ingatkan lagi tolong.